Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Tetap semangat mengikuti pelajaran jarak jauh, jangan kendor, mentaati protokol kesehatan dengan selalu taat 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Anak-anakku semuanya, ikutilah pembelajaran hari ini dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Pada pembahasan kita pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perdagangan internasional. Masih ingat anak-anak semuanya apa itu perdagangan internasional? Iya, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara. Nah, kemudian di dalam perdagangan internasional, sering kemudian negara-negara melakukan kerjasama untuk meningkatkan perdagangannya. Lalu muncul atau terbentuk sebuah perdagangan bebas. Apa itu perdagangan bebas? Adalah merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara, yaitu adalah hambatan-hambatan, misalnya ada tarif, kuota, biaya masuk, biaya impor, biaya ekspor, dumping, dan sebagainya. Sehingga tidak ada batasan-batasan atau aturan-aturan yang diberlakukan oleh suatu negara. Nah, kemudian di dalam perdagangan bebas, kemudian muncul lembaga-lembaga atau kerjasama antar negara tadi, kemudian dibentuklah pasar bebas. Nah, menurut Adam Smith, seorang filosof dan pelopor ilmu ekonomi modern, memberikan pandangannya mengenai pasar bebas, yaitu suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Nah, contoh-contoh dari pasar bebas atau lembaga-lembaga yang melakukan perdagangan bebas adalah misalnya NAFTA, kemudian CAFTA, AFTA, kemudian MIE, kemudian ada Euro ya di Eropa dan sebagainya. Nah, dalam pasar bebas tidak diperlukan campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dalam rangka menentukan kebijakan fiskal dan moneter, sehingga para produsen bebas dalam menentukan harga, banyaknya barang, dan jalur pendistribusian barang dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Berikut contoh-contoh dari lembaga-lembaga yang sudah melakukan perdagangan bebas atau dalam pasar bebas. Yang pertama adalah NAFTA, yaitu North America Free Trade Agreement, yaitu adanya perdagangan bebas di negara-negara Amerika Utara yang terdiri dari negaranya adalah Kanada dan Meksiko. Berikutnya di Amerika Tengah ini juga melakukan perdagangan bebas yang disebut dengan CAFTA, Central America Free Trade Area ya. Jadi negara-negara di Amerika Tengah. Amerika Tengah itu bagian leher. Benua Amerika itu bagian lehernya itu Amerika Tengah ya, dan negara Meksiko, Haiti, dan seterusnya. Contoh yang berikutnya adalah APEC, yaitu APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu negara-negara antara Asia dan negara-negara di Samudra Pasifik melakukan perdagangan bebas. Wilayahnya mana saja? Perhatikan peta berikut. Ini wilayah yang melakukan perdagangan bebas antara negara-negara Asia. Ada Rusia, Cina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia, New Zealand, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara di Pasifik, misalnya Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Peru, dan Chili.
Ini negara-negara yang masuk dalam APEC. Berikutnya adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Itu juga melakukan perdagangan bebas yang tergabung dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi negara-negara antara negara Asia Tenggara. Kemudian di negara Asia Tenggara pun ada lagi terbentuk pasar bebas yang namanya MIE, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas itu? Kita perhatikan peta berikut. Nah, Indonesia ini utamanya adalah meningkatkan kerjasama perdagangan ini di negara-negara tetangga terdekatnya, yaitu di ASEAN. Itu dengan menggalakkan bagaimana upaya agar bisa perdagangan bebas itu bisa menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Perhatikan itu, diusahakan semaksimal mungkin bahwa Indonesia bisa berdagang atau bisa mengekspor produksi dalam negerinya ke negara-negara di ASEAN. Berikutnya nanti meluas lagi sampai ke APEC dan seterusnya, bahkan sampai ke seluruh dunia. Nah, untuk perdagangan bebas di Indonesia itu dipusatkan di Pulau Batam. Jadi di Pulau Batam ini sebagai tempat untuk jalurnya ekspor dan impor dalam perdagangan bebas yang diikuti oleh negara Indonesia. Nah, kemudian bagaimana strateginya agar perdagangan Indonesia ini bisa bersaing dengan pedagang-pedagang luar negeri, maka harus memperhatikan adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ada dua keunggulannya, yaitu dari teori Adam Smith dan teori David Ricardo. Teori Adam Smith yaitu keunggulan mutlak apabila sebuah produk itu hanya bisa diproduksi oleh beberapa negara saja. Contoh pesawat terbang itu termasuk keunggulan mutlak karena hanya bisa diproduksi beberapa negara saja. Sedangkan keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo adalah beberapa negara atau banyak negara bisa memproduksi suatu barang itu tapi bisa bersaing secara komparatif atau dibandingkan dengan produksi negara-negara lain, sehingga produk yang dihasilkan negara itu bisa menjual ke negara lain atau bisa bersaing dengan negara lain. Nah, itu Indonesia harus bisa memperhatikan antara keunggulan mutlak maupun keunggulan komparatifnya. Nah, dalam perdagangan bebas tentu saja ada dampaknya atau membawa pengaruh-pengaruh, baik itu pengaruh yang kurang baik maupun yang menguntungkan. Itu dalam dampak positif dan negatif dari perdagangan bebas. Marilah kita bahas berikutnya mengenai dampak-dampak positif dan negatif dari perdagangan bebas. Yang pertama, dampak positif. 1. Bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas sebuah produk. 2. Hambatan dalam perdagangan cenderung berkurang, bahkan tidak ada, seperti hambatan dumping, kuota, dan seterusnya tadi. 3. Meningkatkan kegiatan ekspor. 4. Meningkatkan devisa. 5. Menarik investor asing. 6. Memperluas lapangan kerja. 7. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ke-8 bisa memajukan pengembangan sektor pariwisata. Nah, berikut adalah dampak negatifnya dari perdagangan bebas. Yang pertama adalah membuat produk dalam negeri kalah saing. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi karena kalah saing tadi, sehingga pertumbuhan ekonomi negara menurun. 3. Terjadi eksploitasi sumber daya alam. 4. Memiliki ketergantungan dengan negara maju. Dan kelima, memunculkan sifat konsumerisme. Demikianlah pembahasan kita mengenai perdagangan bebas. Untuk memahami lebih dalam mengenai perdagangan bebas, kalian jawablah pertanyaan, yaitu bagaimana upaya pemerintah, eksportir, dan importir dalam memajukan perekonomian negara dalam memasuki era pasar bebas. Silakan kalian tulis jawaban ini. Upaya pemerintah apa?
upaya eksportir apa dan upaya-upaya dari importer apa, sehingga dalam perekonomian negara itu dalam memasuki era pasar bebas bisa kuat bersaing atau bisa bersaing dan bahkan bisa memajukan perekonomian dalam negeri. Sampai di sini pembahasan kita mengenai perdagangan bebas. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan atau masih belum jelas, silahkan kalian tanyakan kepada Ibu melalui chat pribadi atau dalam classroom itu ada percakapan di situ di forum umum. Nah, Ibu akhiri pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bekal hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.